Part 19. Kehadiran masa lalu. Revan masih heran melihat nama yang terlihat di layar ponselnya. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu menghiasi relung hatinya kini kembali menghubunginya. Ia berpikir bahwa dirinya tidak perlu menerima telepon dari mantan kekasihnya itu. Revan membiarkan nada panggilan itu berbunyi berkali-kali. Ia berusaha tidak menghiraukannya. Dirinya tidak ingin kembali larut pada masa lalu hingga memaksanya untuk bersikap kasar terhadap sang istri yang kini sangat ia cintai. Nada panggilan masuk itu akhirnya berhenti, berganti dengan getaran pesan masuk. Pengirim pesan itu adalah nomor yang sama. Siapa lagi kalau bukan Lani, wanita yang dulu sangat Revan cintai dan banggakan. Ia membuka pesan tersebut dengan perasaan tidak menentu karena mengingat sang istri. Angkat teleponnya, Van. Ini penting banget. Isi pesan dari Lani. Gak ada yang perlu diomongin lagi di antara kita. Semuanya sudah berakhir. Balasan dari Revan. Jika kamu tidak mengangkat telepon dariku, kamu akan menyesal. Lani memberikan ancaman kepada Revan. Maksud kamu apa? Revan bingung. Kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Aku akan meninggalkan semuanya. Revan sangat takut setelah membaca pesan dari Lani. Tanpa pikir panjang, ia akhirnya menghubungi wanita itu. Ia sangat tahu kalau sang mantan kekasih merupakan orang paling nekat jika sedang dalam kesusahan. Aku membutuhkanmu, Van. Terdengar suara tangisan Lani dalam telepon. Itu tidak mungkin. Aku dan kamu sudah sama-sama memiliki keluarga. Revan menyadarkan Lani tentang status mereka. Tapi aku gak bahagia, Van. Bagiku, hanya kamu laki-laki yang pantas memberiku kebahagiaan. Revan sangat terkejut mendengar penuturan Lani. Dulu kamu mengaku sangat bahagia bersama suamimu. Lagi pula, aku sudah memiliki istri yang sangat kucintai. Dan kamu juga sudah sah menjadi istri dari laki-laki yang menikahimu. Dia jahat, Van. Aku udah gak sanggup hidup dengannya. Tolong bawa aku pergi. Bebaskan aku dari penderitaan ini. Tolong ngerti, Lani. Itu gak mungkin. Revan menolak permintaan mantan kekasihnya itu. Aku gak peduli. Kamu harus jumpain aku sekarang. Aku gak bisa. Kalau kamu gak bersedia, aku akan mengakhiri hidupku sekarang juga. Lani kembali memberikan ancaman. Inilah yang Revan takutkan dari seorang Lani. Wanita itu selalu menggunakan kenekatannya apabila permintaan dan keinginannya tidak dipenuhi. Revan sangat bingung dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini. Perasaan takut dan bimbang yang Revan rasakan saat ini. Ia tak kuasa menolak permintaan Lani karena tidak ingin terjadi sesuatu terhadap wanita itu. Akhirnya, Revan mengaku bersedia menemui mantan kekasihnya tersebut. Oke, aku akan jumpain kamu sekarang. Share lokasinya. Revan mengakhiri pembicaraan, lalu beranjak dari dalam ruangan kerjanya untuk menemui Lani. Revan membayangkan sesuatu yang sangat menakutkan dan membuatnya bimbang. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti perasaan sang istri. Namun di sisi lain, ia tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi terhadap Lani. Revan sekarang dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Ia merasa tertekan menghadapi situasi saat ini. Ia sedih dan tidak habis pikir karena saat kebahagiaan baru saja menghampirinya, tiba-tiba harus mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Sementara itu, dua sahabat sejak SMA sedang duduk menikmati sarapan di sebuah warung kopi terlaris di kota ini. Mereka adalah Bimo dan Cinta. Kedua insan itu memandang ke arah wanita yang terlihat bingung dan sedang menunggu seseorang. Jarak tempat duduk mereka tidak terlalu dekat, tetapi masih tetap terlihat. Tiba-tiba berjalan seorang laki-laki yang tidak lain adalah Revan, menghampiri wanita tersebut. Revan menolak sambutan pelukannya. Cinta dan Bimo berusaha agar Revan tidak menyadari keberadaan mereka.
Bimo tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mengambil foto Revan dan wanita itu. Ia berniat ingin menanyakan apa yang telah ia lihat kepada Ratu. "Kira-kira siapa ya cewek itu?" tanya Cinta kepada Bimo. Sikapnya seolah-olah ingin bermanja pada Revan. Bimo memperhatikan gerak-gerik yang tidak lain adalah Lani. "Apa Ratu kenal sama cewek itu?" "Kita sama-sama nggak tahu, Cinta. Gimana kalau kita tanya Ratu?" Bimo memberikan saran. "Jangan dong, takutnya ntar ada salah paham. Kalau Ratu mengenali cewek itu sih nggak masalah. Kalau nggak kenal, itu bisa berabe." "Benar juga. Bingung ya. Aku juga nggak mau lihat Ratu sedih. Tuh tahu, makanya sekarang kita diam aja dulu. Kita awasin mereka." "Setuju banget. Jika Revan berbuat macam-macam, aku nggak akan segan-segan memberinya pelajaran. Aku nggak rela jika wanita yang dari dulu aku cintai tersakiti karena perbuatannya." Bimo terlihat sangat serius dengan ucapannya. "Iya deh, ngerti. Aku juga sebagai sahabat tidak akan rela jika Ratu dalam kesusahan. Kita tahu bahwa sahabat kita sangat mencintai suaminya. Ratu nggak pantas disakiti. Dia harus tetap bahagia." Bimo sangat kesal melihat pertemuan Revan dengan wanita lain. Walaupun ia tidak tahu apa sebenarnya hubungan suami sahabatnya itu dengan wanita yang sedang bersamanya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. "Gak nyangka ya Mas," Ratu menjeda kalimat yang ia ucapkan. "Gak nyangka apa sayang?" Revan mengusap-usap perut sang istri sambil berbaring di tempat tidur. "Awal dari kehamilanku karena ketidaksengajaan." "Kok kamu ngomongnya gitu?" "Kenyataannya malam itu terjadi karena kamu gak sadar. Itu jalan untuk mempersatukan kita. Saat pertama kali aku mengetahui kehamilan ini, aku takut jika kamu tidak terima, Mas. Aku sudah berpikir untuk membesarkan anak kita seorang diri. Kamu salah sayang, aku justru sangat mengharapkan buah hati kita." "Aku berpikir seperti itu karena ada alasan, Mas. Kamu dulu tidak menginginkan punya anak dariku." "Udah dong sayang, kita gak perlu mengingat itu lagi. Sekarang kita fokus melihat ke depan, membesarkan buah hati kita bersama. Dia anugerah terindah." "Iya Mas, sekarang aku semakin bangga dan bersyukur menjadi istrimu. Aku juga beruntung memilikimu, mampu memberiku kebahagiaan seperti tadi malam." "Kebahagiaan apa Mas?" "Kebahagiaan lahir dan batin." Ratu tiba-tiba ingat dengan apa yang telah ia lakukan bersama Revan tadi malam. Ia langsung mendaratkan cubitan di pinggang laki-laki itu. "Auh," rintik Revan. "Makanya jangan nakal." Ratu mengembangkan senyum kepada Revan. Laki-laki itu makin bersemangat untuk menggoda istrinya. Penuh kelembutan, ia bertubi-tubi mencium pipi Ratu, lalu memeluknya sangat erat. Revan sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa bersama Ratu. Namun, tiba-tiba pikirannya kembali mengingat pembicaraan tadi pagi bersama Lani. Wanita yang dulu sangat ia harapkan, kini berusaha mengusik kehidupannya. "Aku gak mau tahu, kamu harus membawaku pergi. Aku udah gak kuat hidup bersama suamiku." Lani dengan mudahnya melontarkan kalimat itu di depan Revan. "Itu gak mungkin, Lan. Aku sudah memiliki istri." Revan tidak setuju dengan rencana Lani. "Tapi kamu tidak pernah mencintai istrimu. Dulu kamu masih tetap mengharapkanku." "Kenyataan sekarang udah beda, Lan. Aku mencintai istriku, dan sekarang dia mengandung anakku, buah cinta kami." "Kamu jahat, Van." Lani tidak terima dengan pengakuan Revan. "Kamu dulu bilang sedang mengandung anak suamimu. Kamu juga saat itu meminta agar aku menjauh dan melupakanmu. Sekarang aku sudah mewujudkan keinginanmu." "Aku keguguran, Van. Semua itu terjadi karena suamiku. Dia telah merenggut kebahagiaanku. Dia juga secara terang-terangan memperkenalkan selingkuhannya padaku. Kenapa kamu harus menghubungiku? Kamu memilih orang yang salah. Hanya kamu yang bisa membantuku, Van." "Itu gak mungkin.
Aku sudah bahagia bersama istriku. Oke, kalau kamu tidak bersedia membantuku, aku akan berbuat nekat. Untuk apa lagi aku hidup jika laki-laki yang kucintai sudah berani menolakku? Kamu gak pantas berbicara seperti itu pada laki-laki yang sudah beristri. Dulu kamu yang memilih menikah dengan suamimu. Aku melakukan semua itu karena kamu, Van. Kamu tidak memberiku kepastian. Itu sudah menjadi takdir kita. Kita tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Revan sangat bingung menghadapi sikap Lani yang selalu memberikan ancaman kepadanya. Ia tidak mengerti akan berbuat apa pada situasi yang ia hadapi saat ini. Laki-laki itu tidak ingin menyakiti Ratu. Kamu kenapa, Mas? Kok bengong? Pertanyaan Ratu membuyarkan lamunan Revan. Gak apa-apa sayang. Revan berusaha mengelak. Revan berjanji pada diri sendiri akan tetap memberikan kebahagiaan kepada Ratu. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hubungan pernikahan mereka. Baginya, hanya Ratu yang pantas mendampingi hidupnya. Apakah Revan akan jujur tentang Lani kepada Ratu?